Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya hormati Direktur KMI serta seluruh asatidz ustazat, anak-anakku yang saya cintai, pengurus OP3M lama dan pengurus OP3M baru. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk berjuang menegakkan syariat agama Allah melalui lembaga pendidikan. Anak-anak sekalian, pergantian pengurus OP3M dan serah terima amanah ini merupakan sunnah pondok. Pendidikan yang tidak kalah penting dibandingkan pendidikan yang ada di lokal kelas. Karena pendidikan organisasi langsung membentuk karakter kepribadian yang sekaligus juga akan memperlihatkan karakter individu masing-masing. Yang malas kelihatan malas, yang rajin akan kelihatan rajin. Yang memiliki dedikasi dan loyalitas akan ketahuan, yang sembunyi-sembunyi juga akan ketahuan. Maka pergantian pengurus OP3M dan serah terima amanah ini merupakan satu agenda wajib pondok yang harus dihadiri oleh seluruh santri dan seluruh asatidz ustazah. Kenapa? Melihatnya santri proses pergantian ini mengandung pendidikan. Ini bukan jabatan, tapi ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Amanah yang harus dikerjakan dengan ikhlas, tulus, sabar, dan mengharapkan ridho Allah. Tanpa itu anak-anakku sulit untuk akan berbuat. Karena selama jadi pengurus tidak digaji, bahkan dimarahi. Selama jadi pengurus tidak bisa berleha-leha, bersenang-senang, tapi justru bisa dibentak, dimarahi, diarahi. Inilah sebetulnya nilai pendidikan yang tidak didapatkan di luar kecuali di pondok-pondok pesantren. Tadi saya dengar Pak Adi bilang, ini hebatnya pondok pesantren. Ketika terjadi pergantian, yang diganti senyum lebar. Di luar, ketika diganti cemberut 1000, mukanya asem, macem-macem, stres, bisa stroke kalau diganti dari jabatan. Anak-anakku buru-buru minta diganti jabatan, mungkin takut tidak amanah, ya. Mungkin, atau mungkin karena males. Allahu a'lam bishawab. Tapi yakinlah, dan saya sangat yakin anak-anak sekalian, jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa mujahidah yang pantang menyerah, pantang mengeluh, dan pantang frustasi. Betul? Insya Allah. Anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus lama. Perjuangan selama anak-anakku berbuat menjadi pengurus mengemban amanah, insya Allah bagian dari amal jariah. Insya Allah apa yang antuna perbuat sebesar itu juga keberhasilan yang antuna dapatkan.
Yang sungguh-sungguh dapat hasilnya maksimal, yang males-males ya hasilnya sekedar malesnya, itu yang didapatkan. Penyesalan akan didapatkan kalau tidak maksimal. Kedua, buat pengurus lama, setelah selesai mengemban amanah ini bukan berarti merdeka, lepas dari disiplin, tidak. Siap dipimpin dan siap memimpin, siap memimpin dan siap dipimpin. Itu kata Pak Kiai Gontor. Ketika anak-anakku memimpin totalitas, sungguh-sungguh, penuh ikhlas dan sabar dan penuh dedikasi loyalitas. Tapi ketika selesai mengemban amanah juga harus sami'na wa ata'na terhadap disiplin, sami'na wa ata'na terhadap nilai-nilai pondok dan terhadap pimpinan serta pembantu pondok. Tidak bisa setelah selesai dari pengurus OP3M bebas, tidur semaunya, keluar semaunya. Aturan tetap ditegakkan. Ingat, jangan sampai seperti orang naik pohon kelapa, sudah mau memetik dia jatuh. Anak-anakku sudah injury time. Kalau ibarat main bola kaki, sudah mau selesai pertandingan. Jangan sampai mau selesai pertandingan kebobolan gawangnya. Artinya anak-anakku jangan sampai di akhir-akhir pendidikan di pondok terusir dari pondok. Na'udzubillah. Anak-anakku pengurus baru, anak-anakku orang yang beruntung dipilih menjadi pengurus. Ini bukan jabatan. Kalau di luar itu jadi kebanggaan, prestis, bahkan bisa merubah status sosial. Di luar, kalau megang satu jabatan, berubah total kehidupannya. Naik mobil butut, tadinya jadi mobil mewah. Kehidupan yang sederhana berubah total menjadi orang kaya. Kenapa? Karena sudah otak-atik angka, yaitu korupsi. Anak-anak sekalian, jadi kalau di luar amanah itu kebanggaan, tapi di pondok amanah itu bagian dari tanggung jawab. Tapi jangan dijadikan beban, karena ini dunia pendidikan. Bersyukur kepada Allah dipilih menjadi pengurus. Untuk periode sekarang perlu saya tegaskan kepada seluruh para santri, OP3M sekarang ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada unsur kelas 4, bahkan terbalik, kelas 5 jadi pengurus rayon. Perlu diketahui, syarat menjadi pengurus OP3M itu minimal 4 tahun di pondok. Kalau memang terpaksa minimal dan dipaksakan kalau dia berprestasi 3 tahun di pondok. Itulah yang kelas intensif. Maka jarang yang dari intensif masuk pengurus OP3M, karena syarat idealnya 4 tahun supaya tahu persis bagaimana nilai pondok, disiplin pondok, bagaimana loyalitas terhadap pondok, dedikasi terhadap nilai dan pimpinan pondok. Itulah sebabnya kenapa kelas 4 diangkat OP3M sebagian, kelas 5 sebagian ada pengurus rayon. Karena pengurus rayon yang ada sekarang di kelas 5 baru 1 tahun di pondok. Ini bayi yang sudah lari. Bersyukur nak, baru 1 tahun sudah jadi pengurus. Coba sekolah di luar, gak akan bisa. Jangan
Jangankan jadi pengurus, berdiri saja lututnya goyang, gemetar. Tapi pondok alhamdulillah, sambutan ketua baru luar biasa bagus. Kayak sambutan Menteri Penerangan. Ya. Kayak Bukhari muda. Iya. Jadi terstruktur dengan bahasa yang indah meskipun membaca. Tapi itu bagian yang luar biasa buat santri, bahwa siap memimpin dan siap dipimpin. Anak-anakku kalau sudah 4 tahun di pondok dijadikan apa saja siap. Jadi ketua siap, jadi wakil siap. Itulah hebatnya pondok pesantren. Keberhasilan yang dicapai pengurus lama hendaknya dipertahankan. Tetapi kekurangan yang ada di pengurus lama harus disempurnakan oleh pengurus baru. Pengurus baru harus bertekad, berjuang supaya prestasinya lebih daripada pengurus lama. Jangan sampai justru lebih buruk. Kita goncangkan Indonesia dengan santri Mujtama. Siap? Siap. Kita ganti presiden dari kader-kader Mujtama. Siap? Siap. Tuh. Siapa tahu ada yang menteri kesehatan, menteri peranan wanita, jadi presiden dari Mujtama. Allahu Akbar. Siapa tahu sekjen PBB dari Mujtama. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil di mata Allah. Tidak ada yang mustahil. Anak-anak sekalian, pengurus baru setelah ini adakan orientasi kepengurusan. Riayah, cepat siapkan, jangan berlarut-larut. Adakan orientasi kepengurusan, termasuk pengurus rayon, supaya kinerjanya terukur, terarah, punya visi misi yang jelas, pemahaman tentang organisasi mateng, tidak asal jadi pengurus. Kalau langsung terjun tanpa orientasi kepengurusan, biasanya ngacak, ngawur, gak paham apa yang dikerjakan. Maka pengurus rayon juga demikian. Meskipun kelas 5 wajib patuh terhadap OP3M. Ini pondok, siap memimpin dan siap dipimpin. Tidak boleh tantang petenteng gara-gara kelas lebih tinggi tidak mau diatur kelas 4, enggak boleh. Karena OP3M kepanjangan tangan riayah kepanjangan tangan pimpinan. Ya. Ini ladang amal, ladang perjuangan. Berjuanglah maksimal, berjuanglah dengan penuh keikhlasan. Jangan merasa terpaksa. Sekali lagi saya katakan, jangan merasa terpaksa berjuang. Karena pondok ini ladang pahala, ladang perjuangan. Berjuang harus meraih kesuksesan dengan diawali keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah. Tanpa ikhlas dan ridha Allah, sulit keberhasilan kita gapai. Anak-anak sekalian, seluruh santriwati harus sami'na wa ata'na dengan OP3M. Saya akan lihat perkembangan 1 bulan pertama perjuangan OP3M dan pengurus rayon. Pengurus rayon periode ini super. Kenapa? Baru ini dilantik oleh pimpinan, dan baru ini dilantik di depan seluruh santri, di hadapan seluruh asatid ustazah. Supaya apa? Supaya anak-anakku tahu bahwa mereka ini pengurus rayon, dan supaya pengurusnya juga tahu diri, punya tanggung jawab, punya amanah yang harus dituntaskan. Jangan main-main. Jangan main-main. Setelah ini langsung
tarik gas, kerja, kerja, dan kerja. Kalau kata Jokowi. Kalau kata kita, siap berbuat untuk melaksanakan amanah dengan dedikasi dan loyalitas. Itu kalau pondok pesantren. Anak-anak sekalian, hari ini jadikan sejarah hidup anak-anakku, sejarah mengemban amanah, dan nanti menjadi cerita ke depan di hadapan anak cucu. Saya pernah jadi pengurus, saya pernah menjadi ketua, saya pernah menjadi sekretaris dan sebagainya. Tapi ceritanya nanti harus cerita yang gemilang, yaitu keberhasilan dan kesuksesan. Sama Ustadz dulu ketika jadi pengurus OP3M bagian penerangan, sampai sekarang menjadi satu kebanggaan ketika bicara, alhamdulillah Pak Kiai pernah mengangkat saya jadi bagian penerangan. Satu kebanggaan, sehingga amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh totalitas, penuh dedikasi dan loyalitas, tidak boleh membantah. Ketika dimarah oleh pimpinan, sami'na wa ata'na. Ustadz dulu pernah dijewer dengan Kiai Gontor, Pak Kiai Syukri Zarkasi almarhum Allah yarhamhu, dijewer di depan 2.500 santri gara-gara suara mic-nya tidak baik dan tidak bagus. Dulu pakai aki, tidak pakai listrik, colok enak saja. Sekarang ini dicolok sudah beres. Dulu pakai aki, setelah isya sudah kita langsung ngecas aki, 4 biji aki yang 12 voltase, karena untuk masjid, untuk tamu dan sebagainya. Suatu ketika pertemuan di balai, di aula, Pak Kiai lagi ceramah, suaranya ngek ngek. Apa kata Pak Kiai? Bagian penerangan, naik ke atas. Nunduk, kita naik, langsung dipegang kuping, goblok. Tapi berkesan karena nilainya nilai pendidikan, bangga. Kalau nggak dijewer mungkin saya tidak jadi pimpinan pondok. Karena dijewer berbekas di hati bahwa amanah itu harus dipertanggungjawabkan dan harus hati-hati dikerjakan. Tidak asal. Kita berlima waktu itu semua dijewer oleh Pak Kiai Syukri Zarkasi almarhum. Alhamdulillah. Tinggal sekarang pengurus P3M mau saya jewer maju ke depan. Siap, saya jewer pakai tang nanti. Kan dipegang nggak boleh, bukan muhrim. Tinggal saya pakai tang saja, ambil tang jepit di kupingnya, goblok. Anak-anak sekalian, terakhir berjasalah di pondok ini, tapi jangan merasa berjasa. Berbuatlah maksimal di pondok ini, tapi jangan merasa berbuat. Berjuanglah di pondok ini, tapi jangan merasa berjuang. Karena kalau anak-anakku merasa berjasa, merasa berbuat, merasa berjuang, berarti kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Maka maksimallah berbuat, berjuang, beramal di pondok ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan selamat kepada pengurus baru. Mudah-mudahan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan loyalitas, penuh keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan. Selamat, dan semoga perjuangan anak-anakku dapat menuai hasil yang maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.